Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wilayah kekuasaan Satrio Piningit. Selamat menyaksikan. Maula Indah Rahma Channel mempersembahkan untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada judul kali ini memang agak rancu. Judulnya saja adalah wilayah kekuasaan Satrio Piningit. Biasanya yang mempunyai wilayah kekuasaan itu adalah sebuah kerajaan, sebuah negara, atau mungkin penjajah di masa lalu. Itu adalah wilayah kekuasaan. Kekuasaan itu ada yang didapat dengan cara merampok atau menjajah, ada yang didapat memang itu sudah merupakan terbentuknya sebuah kerajaan pada masa lalu. Sampai hari ini barangkali seperti Thailand, itu adalah merupakan sebuah wilayah yang sejak masa lalu sampai masa sekarang pun tidak mengalami perubahan wilayah kekuasaan secara lahiriah. Yang akan kita bahas adalah mengenai wilayah kekuasaan Satrio Piningit di alam metafisika. Karena sesungguhnya seorang Satrio Piningit itu bukan merupakan orang terkenal, bukan merupakan leluhurnya yang terkenal di masa kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan, akan tetapi dialah sungguhnya seorang Satrio Piningit yang sudah dibayat atau sudah lulus di tahun 2019 yang lalu. Kekuasaan Satrio Piningit itu mengenal satu terhadap makhluk, yang kedua terhadap wilayahnya, wilayah yang bersifat metafisis. Kalau dia bangsa manusia itu sampai saat ini tidak pernah tunduk atau patuh terhadap yang namanya Satrio Piningit. Itu tidak pernah, karena seorang Satrio Piningit bukanlah seorang presiden, bukan pula seorang bupati, bukan pula seorang kepala desa. Jadi intinya bahwa secara lahiriah seorang Satrio Piningit itu tidak mempunyai kekuasaan struktural, tidak punya. Akan tetapi seorang Satrio Piningit itu adalah memiliki kekuasaan di alam metafisika, termasuk beliau adalah merupakan penguasa dari Raja Jin, baik itu jin Islam, jin kafir, atau jin non muslim kalimat, ataupun dia di jin Sapa. Dialah sesungguhnya seorang pemimpin raja di alam metafisika. Itu yang pertama, dia merupakan seorang raja di alam jin. Yang kedua, kalau pada saat dia menjadi seorang budak Angon, Satrio Piningit, Pandito Ratu dan Matu Ratu, yang namanya Satrio Piningit adalah merupakan orang yang harus tunduk dan patuh di bawah perintah leluhurnya. Kalau waktu itu dia di Satrio Piningit, dia patuh dan tunduk terhadap leluhurnya dari kerajaan tertentu. Kalau dia dari kerajaan Majapahit, dia harus tunduk dan patuh terhadap Korin, raja-raja Majapahit. Kalau dia seorang Satrio Piningit dari Sunda Galuh Pajajaran, dia harus tunduk dan patuh terhadap raja-raja terdahulu, Korinnya yang harus tunduk. Artinya perintah yang diucapkan oleh Korin terhadap seorang Satrio Piningit harus dilaksanakan. Setelah tahun 2019 yang lalu, jadi yang namanya Satrio Piningit adalah merupakan raja di raja alam Korin. Jadi seluruh Korin yang ada di wilayah kekuasaannya itu tunduk dan patuh terhadap Satrio Piningit. Itu sudah ada dua alam. Pertama alam jin, yang kedua alam Korin. Nah, yang ketiga, wilayah kekuasaan Satrio Piningit, ya kalau dulu dia tunduk dan patuh terhadap yang namanya Tin, kalau sekarang yang namanya Satrio Piningit adalah merupakan
raja di raja dari kerajaan Tin. Itu udah 3 saudaraku. Dan yang keempat, seorang Satro Piningit memiliki kekuasaan atau raja di raja dari makhluk yang namanya Din. Itu sudah 4 saudaraku. Luar biasa, salah satu Piningit memiliki sebuah kekuasaan yang tanpa batas yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa. Waspada saudaraku bahwa di akhir zaman akan ada gejala-gejala yang aneh yang tidak masuk akal, yang sesungguhnya dengan sangat mudah seorang Satro Piningit untuk meluluhlantahkan sebuah daerah hanya dengan ilmu yang disebut dengan tingkat akhir, yaitu teleportasi total yang digabungkan dengan cahaya dari segala cahaya, dapat mengubah cuaca dalam satu benua. Nah, yang kelima, seorang Satro Piningit itu memiliki kekuasaan di alam nyata, tapi bukan manusia, akan tetapi adalah hewan, baik itu hewan yang buas maupun yang jinak. Dialah sesungguhnya raja di raja dari seluruh hewan yang ada di muka bumi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk dan patuh terhadap Satro Piningit. Yang kelima, seorang Satro Piningit yang sejati yang lulus di tahun 2019. Dia merupakan raja dari segala raja alam yang diciptakan oleh Allah. Dia adalah raja angin, raja air, raja hujan, raja badai, yang sulit bagi seorang manusia untuk menyamai seorang Satro Piningit, termasuk diri saya. Sangat sulit. Itulah kekuasaan yang sesungguhnya bagi seorang Satro Piningit yang lulus menjadi Ratu Adil. Wilayahnya, wilayah kekuasaannya adalah Indonesia sekarang. Wilayah sekarang dikurangi Irian Jaya dan Mataram NTB, ditambah sebagian kecil Filipina, sebagian kecil Thailand, seluruh Malaysia, seluruh Singapura, dan seluruh Brunei Darussalam. Itulah kekuasaan seorang Satro Piningit sejati di alam nyata. Dia menguasai yang kelima alam tadi di wilayah tersebut, tunduk dan patuh terhadap seorang Satro Piningit sejati, sehingga dia dengan mudah memerintahkan alam itu untuk berbuat apapun oleh seorang Satro Piningit. Tidak seperti dulu lagi harus tunduk dan patuh terhadap korin leluhurnya. Sekarang yang harus tunduk dan patuh adalah korin leluhurnya harus tunduk dan patuh terhadap seorang Satro Piningit. Ini yang sangat mengerikan saudaraku, yang memang sulit lah untuk dipercaya oleh akal pikiran saya gitu, yang kemampuannya sangat rendah gitu, sulit untuk diterima. Jadi kalau saudaraku mengaku seorang Satro Piningit Ratu Adil, wah, 2 jempol 4 jempol kalau ada punya 4 sama kaki, angkat kaki. Karena itulah sesungguhnya sudah digariskan barangkali di YouTube sebelumnya bahwa seorang Ratu Adil dari Nusantara atau dari Indonesia berbeda dengan namanya Ratu Adil di wilayah manapun. Karena dari sisi biometafisika, dari seluruh negara yang lulus menjadi seorang Kalimata dalam peperangan di alam biometafisika membuka gerbang dunia itu hanya 2 orang, dan paling banyak adalah dari Indonesia. Nah saudaraku, apabila kita melihat kejadian-kejadian yang aneh yang di luar nalar, barangkali yang namanya kehidupan dapat dipastikan semuanya kan Allah lah yang menentukan. Tetapi dalam hal tertentu, ketika seorang Satro Piningit punya kekuasaan, powernya begitu besar, dia sangat dengan mudah memerintahkan alam biometafisika, alam kita sendiri yang tidak mampu untuk masuk ke sana. Nah saudaraku, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.